Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiani Utami dengan NIM 06021182227042, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih pandangan dan pengetahuan saya tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia disoroti melalui zaman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pembelajaran kebudayaan. Bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat di Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia masuk ke dalam 3 kategori perkembangannya. Pertama, bahasa pemersatu. Dengan sangat jelas, bahasa Indonesia pertama kali digunakan atau diikrarkan sebagai bahasa pemersatu. Pada bulir ketiga, yaitu kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kedua, bahasa resmi negara digunakan selama 54 tahun sejak ditetapkan ke dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Ketiga, bahasa internasional. Hal ini telah direncanakan dan dilakukan terbukti dengan adanya Kongres Internasional 9 Bahasa Indonesia di Jakarta. Fungsi bahasa Indonesia. Pertama, lambang kebanggaan bangsa Indonesia. Mencerminkan setiap nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kedua, lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan identitas ataupun jati diri dari orang-orang ataupun produk Indonesia. Ketiga, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Keempat, alat pemersatu suku, budaya, dan bahasanya. Mempersatukan setiap suku-suku di Indonesia yang memiliki bahasa dan kebudayaan yang berbeda. Peran bahasa Indonesia secara umum yaitu sebagai alat komunikasi, sebagai alat untuk mengekspresikan diri, dan sebagai alat interaksi dan beradaptasi sosial di lingkungan sekitar, dan sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Bahasa Indonesia dapat menyatukan bangsa yang memiliki keberagaman budaya, suku, dan bahasa. Sebagai bahasa pengantar pendidikan, bahasa Indonesia mampu menjadi penghala pengetahuan dan sebagai sarana pembentukan kepribadian dan pengembangan kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual bagi anak bangsa, sehingga bangsa Indonesia menjadi lebih maju. Kedudukan bahasa Indonesia pertama sebagai bahasa nasional, berfungsi untuk mempererat hubungan antar suku Indonesia, budaya, dan agama. Kedua, sebagai bahasa negara, dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Lalu, bagaimana sih pandangan saya terhadap bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia dipahami dan dimengerti setiap kalangan di Indonesia. Namun, pada saat ini di kalangan generasi muda kurang diminati bahasa Indonesia. Contohnya di lingkungan saya saat bersekolah saat SMA dulu. Teman-teman malah mencemooh saat kita bahasa Indonesia karena menurut mereka terdengar asing dan aneh. Teman-teman malah menyarankan untuk berbahasa daerah saja.
Akibatnya, saya agak kesusahan untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Apalagi ditambah dengan maraknya berbahasa gaul. Dengan perkembangan iptek, generasi muda Indonesia lebih sering menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris daripada menggunakan bahasa Indonesia. Dalam hal peningkatan kualitas SDM, generasi muda diharapkan lebih bisa berkompromi terhadap bahasa yang sudah ada maupun yang sedang berkembang. Hal yang paling sederhana dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan dilakukan sedini mungkin.